Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 6 yang hebat? Semuanya pasti dalam keadaan baik ya. Dan kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesehatan dan panjang umur. Nah, berjumpa kembali bersama Ibu Roslina dalam pembelajaran tematik kelas 6, tema 7 kepemimpinan, subtema kedua pemimpin idolaku. Nah, di sini ada 7 tokoh bangsa yang merupakan pemimpin kebanggaan kita bersama yang pernah dan sedang memimpin negara Republik Indonesia. Tentunya kalian mengenalnya bukan? Iya, betul. Karena banyak sekali jasa-jasa para pemimpin kita ini. Tujuan pembelajaran yang diharapkan tercapai pada pembelajaran hari ini yang pertama yaitu kalian bisa menjelaskan cara-cara menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas. Kemudian kalian juga bisa mengidentifikasi unsur-unsur teks pidato dengan benar. Kemudian kalian juga bisa mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang sosial budaya di ASEAN. Di pembelajaran yang keempat ini masih bercerita tentang Sudin yang kemarin memenangkan lomba pidato. Wah, hebat sekali Sudin ini anak-anak. Sudin akan mengikuti lomba pidato. Dia mempersiapkan diri dengan baik, termasuk mengenakan pakaian yang nyaman. Mengapa Sudin harus mengenakan pakaian yang nyaman? Ya, jawabannya tentu saja kita dalam mempersiapkan pidato harus menggunakan pakaian yang nyaman supaya tidak mengganggu konsentrasi dan fokus kita pada saat sedang berpidato. Kalau kalian pakaiannya tidak nyaman, tentu sangat mengganggu dan akhirnya konsentrasi kalian akan buyar. Begitu ya anak-anak. Cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Pada masa pubertas, terjadi perubahan pada remaja pria dan remaja putri. Pada masa ini, produksi hormon meningkat. Peningkatan produksi hormon ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Nah, itu anak-anak penyebab dari jerawat dan tubuh berbau kurang sedap pada masa pubertas. Kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Berikut cara-cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Yang pertama, biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun. Katun bersifat menyerap keringat sehingga kita terhindar dari kelembaban. Kelembaban pada lipatan kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur kulit. Gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab pada pakaian dalammu. Nah, kalau kita terkena jamur, biasanya yang terjadi adalah gatal-gatal pada kulit. Dan itu harus dihindari. Nomor 2, bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Gunakan air bersih. Setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. Yang ketiga, bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali pembalut yang kamu pakai terasa lembab. Gantilah minimal 4 kali sehari. Nah, itu tadi hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu kita memasuki masa pubertas.
Pada pembelajaran sebelumnya diceritakan bahwa Sudin akan mengikuti lomba pidato. Bagaimana pidato yang dibaca Sudin dalam lomba itu? Tentu kalian penasaran ya anak-anak, sebab pada waktu itu Sudin mendapatkan juara pertama. Ayo kita lihat bagaimana pidato yang dibawakan oleh Sudin. Nah, ini dia pidato yang dibawakan pada saat lomba oleh Sudin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini kita akan saling berbagi cerita dan pengalaman tentang persatuan. Saya akan menyampaikan kisah saya mengenai persatuan. Lalu, saya akan belajar dari kisah teman-teman. Menurut saya, persatuan itu sangat penting. Karena dengan bersatu, tugas-tugas yang harus kita kerjakan akan menjadi lebih mudah. Dengan adanya persatuan pula, kita dapat belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada. Saya telah mengalami dan merasakan sendiri betapa bergunanya persatuan. Sekolah saya adalah sekolah yang murid maupun gurunya berasal dari daerah yang berbeda-beda. Beberapa teman saya adalah anak dari Indonesia Timur. Bahkan, kepala sekolah saya, Pak Weli, juga berasal dari sana. Kami tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, budaya, dan lainnya. Kami selalu mendukung satu sama lain. Walaupun berasal dari Indonesia Timur, Pak Weli tidak hanya mementingkan murid-muridnya yang berasal dari Timur. Pak Weli tidak ragu untuk juga mempercayai kemampuan murid-muridnya yang berasal dari tanah Jawa untuk maju. Saya juga belajar banyak dari budaya teman-teman. Saya sangat beragam. Bagi sekolah di pelosok kabupaten, bukan hal yang mudah untuk mengirim saya ke sini. Karena sekolah kami tidak memiliki cukup biaya. Kepala sekolah kami memiliki cara yang cerdik untuk mengumpulkan dana. Ia meminta bantuan kepada saya dan teman-teman untuk melelang pisang di halaman sekolah. Para pembelinya merupakan pejabat-pejabat di daerah, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, bahkan Ketua RW dan Ketua RT hadir mendukung. Meskipun hanya saya yang datang ke sini, namun di belakang saya semua ikut berpartisipasi. Itulah mengapa saya sudah merasakan bahwa persatuan sangat penting dan berguna. Itulah pengalaman saya tentang persatuan. Bagaimana cerita teman-teman? Saya juga ingin mendengar dan belajar dari cerita kalian. Terima kasih. Wah, pidato Sudin hebat sekali ya anak-anak. Sudin mengemukakan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan yang membuahkan hasil untuk Sudin dan sekolahnya, serta untuk bapak-bapak pejabat dan orang-orang yang berpartisipasi dalam memberangkatkan Sudin untuk lomba pidato. Nah, tadi kalian sudah menyimak pidato Sudin. Sekarang kita akan menilai pidato Sudin dengan cara memberi tanda checklist pada kolom berikut yang sesuai. Nomor 1, di sini ada nomor 1 sampai 8, kemudian kriteria, kemudian ada atau tidak ada. Nah, kalian nanti memberikan tanda checklist apabila menurut kalian yang dituliskan pada kriteria terdapat pada pidato Sudin. Apabila tidak ada, kalian checklist di kolom tidak ada. Untuk contoh, kita bahas nomor 1. Kriterianya, teks pidato memiliki bagian pembuka. Tadi kalian lihat pidato Sudin ada
bagian pembukanya atau tidak? Nah, Ibu kira ada ya. Nah, tadi di paragraf yang pertama. Berarti kalian beri tanda checklist di sini. Nah, untuk yang kedua, teks pidato memiliki bagian inti. Pidato Sudin yang tadi disampaikan mempunyai bagian inti, yaitu menceritakan tentang perjalanannya sampai ke tempat lomba yang merupakan hasil dari persatuan banyak pihak. Berarti kita checklist di bagian sini juga. Nah, untuk nomor 3 sampai 8 silahkan nanti kalian isi sendiri berdasarkan pidato yang tadi dibawakan oleh Sudin. Nah, kamu dapat menuliskan kesimpulan penilaianmu di bawah ini. Nah, misalnya dapat kamu simpulkan di sini bahwa pidato Sudin sudah berisi salam pembuka, terus kemudian bagian pembukaan, dan kemudian yang lain-lainnya yang tadi kamu isi, silakan kamu tulis kembali dengan kata-kata sendiri di kolom ini. Dalam pidatonya, Sudin menceritakan pengalamannya tentang manfaat persatuan. Semangat persatuan juga harus kita jaga dalam bekerja sama dengan negara-negara lain. Misalnya di Asia Tenggara. Ayo, pelajarilah peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya. Kerjasama bidang sosial budaya negara-negara ASEAN. Kerjasama dalam bidang budaya negara-negara ASEAN ditandai dengan pembentukan komunitas sosial budaya negara-negara ASEAN atau ASEAN Social Culture Community atau disingkat ASCC. Komunitas ini memiliki 4 bagian utama sebagai berikut. Nomor 1, mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi. Yang kedua, membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berbagi untuk mengatasi isu-isu kemiskinan, keadilan, dan pengembangan sumber daya manusia. Nomor 3, meningkatkan perlindungan lingkungan. Nomor 4, memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan. Nah, tadi itu keempat bidang sosial budaya yang merupakan kerjasama negara-negara ASEAN. Kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN antara lain sebagai berikut. Sebagai aplikasi dari yang tadi komunitas ini memiliki 4 bagian utama yang tadi, realisasinya adalah sebagai berikut. Nomor 1, pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Yang kedua, festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN. Yang ketiga, kerjasama promosi pariwisata. Yang keempat, kerjasama budaya serumpun Melayu. Yang kelima, pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio. Yang keenam, penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Yang pernah kita saksikan beberapa waktu yang lalu, maksud Ibu, penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games yang diikuti oleh anggota-anggota dari negara ASEAN. Bersama kelompokmu carilah informasi mengenai tahun dan tempat penyelenggaraan SEA Games. Carilah informasi penyelenggaraan SEA Games pertama dan 5 penyelenggaraan terakhir. Catatlah dalam bentuk tabel sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama, SEA Games diadakan pada tahun 1959 di negara Thailand yang beribu kota Bangkok. Kemudian SEA Games ke-25 diselenggarakan pada tahun 2009, diadakan di negara Laos yang beribu kota Vientiane. Nah, untuk yang
keempat penyelenggaraan terakhir, silahkan kalian cari sendiri. Kemudian tahunnya juga, karena SEA Games itu dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Kemudian negara penyelenggaranya di mana saja, dan ibu kotanya mana saja. Silakan kalian cari informasi tentang penyelenggaraan SEA Games tersebut.